Allah Subhanahu wa taala. Iyalah dan. Tapi yang terjadi kita paling-paling apa? Paling-paling ya kita berada masih naik juga di alam, misal alam ruh, paling-paling kita berada di alam ruh, bukan di alam lahut. Alam lahut itu disebut dengan alam ketuhanan. Nah, itu maksud Sidin. Untuk memahami itu, ujar Sidin, jar Syekh Abdul Qadir Jailani, sama seperti kita tidur itu. Kita tidur tuh merasalah, nggak merasa lagi kan? Tapi sebenarnya kita tidur itu sudah di alam ruh. Cuma kita tidak sadar. Makanya Allah menahan kita. Andaikan tidak ditahan Allah, pastilah kita berpisah dengan jasad kita. Itu maksudnya. Nah, luar biasa kan maksud beliau ini. Nah, kemudian waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu rajim. Qala Allah Ta'ala yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut bi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mautu wa yursilul ukra ila azalim musamma. Allah berfirman, Allah pun menentukan waktu, yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika datangnya kematian seseorang, wallati lam tamut, tetapi juga Allah lam tamut, tidak mematikan fi manamiha, pada saat orang tidur, fayumsikul lati qada 'alaihal mautu, tapi Allah menahannya sehingga tidak terjadi kematian, allati qada 'alaihal maut, sampai ditentukan waktu kematian mereka, wa yursilul ukra, dan diutus kepadanya, ila azalim musamma, ketentuan yang telah ditentukan Allah terhadapnya. Quran surah Az-Zumar ayat 43. Orang yang tidur itu adalah orang yang sesungguhnya sudah diambang kematiannya. Jadi orang tidur itu diambang kematian. Jikalau Allah sudah mengizinkan, meninggallah orang tersebut. Jadi orang tidur sebenarnya kematian, tetapi Allah menahan seseorang itu dari kematiannya. Itu. Seperti juga orang biasanya memahami yang zahir, seperti firman Allah tadi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tidur manusia. Tidur manusia itu dianggap hal yang biasa oleh manusia kita kebanyakan. Padahal tidur itu adalah di ujung kematian itu sendiri. Padahal tidur itu menuju kematian. Jikalau Allah mengizinkan, tapi yang dilakukan Allah fayumsik, menahan orang tidur itu dari kematiannya, menahan ruh orang itu dari keluarnya kepada jasadnya. Karena itu ruh itu dia keluar tapi bentuk hisinya. Nah, itulah di mana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menolong kepada kita pada saat kita tidur itu, menahan ruh kita itu supaya jangan meninggal dunia. Nah, tapi orang kebanyakan tidak tahu itu, yang dilihat orang zahir, tidur aja, malah disuruh hendak tidur di sini. Nah, padahal andaikan kita tahu hakikatnya, itu sama dengan menyuruh kematian. Yalah, bahasa Banjar, hendak guring-guring dulu sini guring aja. Padahal itu sebenarnya menyuruh orang mati. Cuma kita tidak sadar. Makanya Allah menahan kita. Andaikan tidak ditahan Allah, pastilah kita berpisah dengan jasad kita. Itu maksudnya. Nah, luar biasa kan maksud beliau ini. Nah, kemudian waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Ba'da hayatil qalbi, setelah adanya kehidupan hati, binuri tauhid, dengan nur cahaya, dengan cahaya tauhid. Cahaya tauhid itu kayak apa? Cahaya tauhid itu begini. Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Sifat Allah itu misalnya kita kenal Tuhan itu Al-Qayyum, Tuhan yang Maha Qayyum atau Maha Hidup, Hayyun. Kita dapat melihat, merasakan
bahwa tidak ada kehidupan yang ada hidup ini kecuali dikarenakan bergantung kepada Allah Hayyun lagi Qayyum. Nah, orang yang melihat merasakan seperti itu, orang itu disebut dengan mendapatkan nurut tauhid, cahaya tauhid. Tauhid itu kan keesaan. Jadi bila kau menyampaikan sesuatu yang sifatnya keesaan, bahwasanya kepada Allah itu semua itu terjadi karena tidak lain adalah hayat Allah, maka berarti dia sudah paham di bagian tauhid itu setidak-tidaknya tentang Hayyun lagi Qayyum. Ketika dia belajar tauhid, qiyamuhu binafsi, yalah, Allah tidak memerlukan bantuan seorang jua pun, berdiri sendiri, sedangkan kita makhluk selalu memerlukan bantuan. Bantuan itu kepada siapa? Bantuan kepada sesama makhluk, terutama bantuan daripada Allah.